Iya, memang ya sudah merupakan suatu misi saya untuk paling tidak ke depan Kabupaten Lahat itu dikenal kopinya, dan petani-petani itu dia tidak merasa anak tiri gitu di daerahnya sendiri. Kenapa? Pada dasarnya halo Sobat Fleksi, welcome to Flexipreneur. Pada kesempatan kali ini, saya kebetulan dapat kesempatan untuk ketemu sama Pak Hasnul Basri yang merupakan penggiat UMKM khususnya kopi di Kabupaten Lahat yang lagi mampir nih ke Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngulik nih terkait dengan kopi, dan pada saat ini kita akan ngulik potensi dari kopi yang ada di Kabupaten Lahat itu sendiri. Tapi sebelumnya kita mau kenalin dulu nih Pak Hasnul Basri ke Sobat Fleksi ini. Silakan Pak, perkenalkan diri dulu Pak. Oh ya, saya Hasnul Basri, penggiat dan pemilik kopi Cap Bukit Jempol Lahat. Jadi kopi Cap Bukit Jempol yang emang itu asli otentik dari Lahat Sumatera Selatan ya, dan saya akhirnya tahu di Lahat Sumatera Selatan itu ada bukan ada sih, banyak ternyata kopi dari sana, dan ternyata kopinya enak. Dan kalau ngobrolin kopi nih Pak, di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan itu potensinya seberapa besar sih, dan tentang pariwisatanya di sana bagaimana Pak? Pada dasarnya di Indonesia ini yang paling banyak itu kopi di Sumatera Selatan. Oh gitu. Pada dasarnya di Indonesia itu paling banyak adalah di Sumatera Selatan. Tapi memang untuk viral dan terkenalnya memang agak kurang. Nah mungkin ya kurangnya sosialisasi. Kalau rasanya ya boleh dicoba deh. Dan itu asli dari Lahat Pak? Betul asli Lahat. Karena Lahat itu kan punya 24 kabupaten. Oke. Di antaranya 20 kecamatan, itu ada 24 kecamatan kan ya. Di antara 24 kecamatan, sekitar 20 kecamatan itu adalah merupakan sentra kopi. Review jujur ya dari saya, untuk kopinya sendiri dari Kabupaten Lahat ini, menurut saya ini oke, strong. Sebagai saya penikmat kopi, terus dia tuh aromanya itu enak, ada aroma kayak ada coklatnya, ada cinnamonnya, pokoknya wajib coba deh. Makanya saya penasaran, sebenarnya kopi di daerah Bapak itu, di Lahat itu sendiri, sebenarnya tuh ada kopi apa aja sih Pak sebenarnya? Dan di Lahat itu sebenarnya ada 3 macam. Itu sekitar 80% itu adalah kopi jenis Robusta. Oke. Kemudian sekitar 10-15% itu adalah Arabica. Oh ya, satu lagi. Sekitar 5% itu hanya Liberica. Cita rasa daripada kopi Robusta, dia lebih kepada pahit, namun terasa enak setelahnya. Kalau Arabica dia agak sedikit asam gitu kan ya. Nah, untuk yang Liberica memang di sana agak kurang, karena menurut orang sana agak kurang enak untuk Liberica. Bukan berarti kopi Liberica itu tidak enak, tapi cita rasa untuk orang sana, selera orang sana, mereka lebih suka adalah Robusta. Itu kenapa Bapak main di Robusta? Betul. Untuk kopi Indonesia sendiri, menurut Bapak tuh kualitasnya tuh gimana Pak? Untuk kita ngomongin skala global nih, kopi Indonesia itu beneran enak atau ada di luar Indonesia yang lebih enak Pak? Sebenarnya itu sudah pernah, ini pengalaman rekan bukan pengalaman saya gitu kan. Dia pernah menguji antara kopi Indonesia, baik itu kopi Robusta maupun Arabica, juga Liberica, dibandingkan dengan kopi Vietnam dan lain sebagainya yang dikenal itu kan. Nah, mereka merasakan lebih enak daripada kopi yang ada di Indonesia, terutama kopi Sumatera dan Sumatera Selatan. Karena Sumatera Selatan itu dia pada dasarnya itu lebih tradisional, lebih kepada perkebunan yang ada di hutan-hutan, ya kan, dengan bukit barisannya. Tapi kalau ngomongin soal ini nih Pak, keberlangsungan si kopi sendiri di tempat asal Bapak nih, di Lahat Sumatera Selatan, untuk kopinya sendiri nih Bapak tanam sendiri atau beli dari petani Pak? Ini karena kebutuhan banyak. Saya terus terang kalau kebun saya hanya 1,5 hektar sedikit. Padahal itu kan ya diperlukan sangat banyak gitu kan. Jadi tetap saya menggunakan
ya dari petani-petani kopi yang ada di Kabupaten Lahat. Oke. Makanya selalu saya menyebutnya adalah kopi Lahat. Kenapa? Karena di Lahat itu juga terus terang di Sumatera itu banyak suku-suku. Ada suku Gumai, ada suku Besema, ada suku Pasma. Nah, di Lahat itu ada yang banyak kopi, ada Jarai, ada Gumai Talang, Gumai Ulu, kopi Tanjung Sakti, Perangai, itu semua kopi. Jadi oleh karena itu heterogen, kita menggunakan kata-kata adalah kopi Lahat. General Pak ya, mewakili semua kopi. Keren. Jadi nggak tahu nih, apa mungkin Bapak juga ada movement tersendiri untuk bisa mengangkat potensi petani lokal? Iya, memang ya sudah merupakan suatu misi saya untuk paling tidak ke depan Kabupaten Lahat itu dikenal kopinya, dan petani-petani itu dia tidak merasa anak tiri gitu di daerahnya sendiri. Kenapa? Pada dasarnya oleh karena mereka itu terus terang, karena ini merupakan petani tradisional, dia itu sangat butuh uang. Makanya yang penting mau murah mau apa dijualnya lah dengan toke-toke. Kemudian toke-toke ini dibawalah ke satu provinsi. Toke ini apa nih Pak? Toke itu adalah pedagang besar gitu. Apa yang namanya itu pengepul. Baik, toke ya namanya. Ya toke-toke gitu kan. Jadi pengepul kopi yang ada di Lahat itu terus terang satu hari saya lihat sendiri ada 5 puso diberangkatkan ke Lampung. Satu fuso itu bisa berapa ton itu tuh? Banyak banget. Betul, makanya yang dikenal adalah kopi Lampung. Karena Lampung sudah punya brand, kita tidak bisa menyalahkan Lampung. Terus terang Lampung juga dia punya kebun kopi dan dia sudah punya brand. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dunia global aja, kita kan kebutuhan dunia dia harus banyak, harus ready stock yang sangat banyak. Nah, tentunya diambil semualah kopi-kopi yang ada di Sumatera Selatan ini. Dia tidak menilai apa itu kopi itu bagus ini karena apa? Dia punya alat sortasi. Dia punya alat mengsortir daripada itu. Jadi dia bisa nanti setelah dia beli begitu banyaknya, mereka sortir dengan kelas-kelas, ada grade 1, grade 2 sampai grade 4 gitu. Oke. Jadi sebenarnya kopi yang dibeli oleh para toke-toke itu ya. Itu kualitasnya random Pak. Maksudnya ada yang kualitas bagus, ada yang kualitas. Berarti kalau bisa dibilang rugi dong. Jadi cenderungnya itu lebih kepada pelangi atau yang namanya, kalau pelangi itu artinya kopi asalan. Yang penting dia kopi ya dikirim dengan harga yang sangat murah. Jadi kasihan terkadang petani. Nah, ini kita kemungkinan saya nggak bisa bilang kita karena saya sendiri bukan di bidang pemerintahan. Itu semestinya kalau bisa mulai dari pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten untuk melindungi para IKM ini, industri kecil mikro ini. Tentunya dengan mungkin yaitu tadi mewajibkan di antara di Sumatera Selatan ini perhotelan, kemudian kafe, kemudian warung-warung, perkantoran, itu yang bagi peminum kopi harus menggunakan kopi lokal. Terus nih Pak, kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya ada nggak sih inisiasi dari pemerintah tuh yang emang istilahnya langkah mereka untuk mesejahterakan para pelaku kopi atau petani kopi lokal nih? Ya, jadi begini, saya nggak bisa nyebutnya ada atau tidak. Tapi mungkin saran saya kepada pemerintah, umumnya dalam hal ini dinas terkait, dinas perdagangan, tentunya perindustrian kan, kemudian dinas koperasi, dinas perizinan, dan dinas lain-lainnya itu yang terkait perkebunan pertanian, itu paling tidak dia berupaya untuk mesejahterakan petani ini, paling tidak dia bisa memasarkan, dia bisa mensosialisasikan kepada mungkin perhotelan, pertokoan, kafe dan sebagainya untuk senantiasa menggunakan kopi lokal. Dan juga kami berharap kepada di sini kan yang namanya pemerintah kan ada legislatif, ada eksekutif. Nah, legislatif ini paling tidak di antara dana aspirasinya itu gunakanlah untuk UMKM ini.
untuk mungkin apa itu BUMDes itu bagaimana caranya mereka disosialisasikan, bagaimana caranya mereka diberi modal, terutama tentunya ya paling tidak berilah modal mereka itu, ya bikinkanlah kemasan yang bagus. Sehingga dengan adanya kemasan yang baik, yang kemasan yang standar SNI, tentunya itu bisa menjadi pasaran keluar. Bisa masuk kepada modern market. Karena modern market itu tidak mau terima dari UMK. Baik itu ini IMK maupun UMK, jadi menengah maupun mikro kecil, itu tidak mau terima kalau tidak ada tidak menggunakan kemasan yang baik. Dan juga harus apa itu untuk legalitas itu. Nah, tentunya dipermudah. Alhamdulillah memang dari Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi sudah melaksanakan suatu programnya, yaitu dengan halal gratis, kemudian pengurusan PIRT gratis. Sekarang ini diadakan demikian. Nah, namun ya, itu harus disosialisasikan dan harus digalakkan. Karena di Kabupaten Lahat itu banyak sekali UMKM, tidak hanya kopi, tapi bisa keripik, dan Lahat itu adalah kota yang pariwisata yang sangat bagus. Di situ ada megalit, beribu megalit, ada air terjun, juga ada fasilitas pariwisata lainnya yang sangat menjanjikan. Semoga nih antara pemerintah setempat atau stakeholder terkait dengan para penggiat kopi atau mungkin penggiat UMKM di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dapat berkolaborasi apa ke depannya untuk dapat memajukan potensi lokal nih, terutama UMKM lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan sendiri. Sobat Fleksi, cukup sekian video Flexipreneur pada edisi kali ini, dan terima kasih Pak Asnul Basri atas kesempatannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya, dan semoga nanti selamat sampai Lahat Sumatera Selatan lagi Pak ya. Siap. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan kita untuk mampir ke sini. Flexipack, be a $1 million brand. Sampai ketemu lagi di konten-konten menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.